Halo semuanya, selamat pagi. Bersama dengan saya, Putri Juniata Nugraha Girsang dari kelas TIP 2103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan mikroprosesor dari zaman ke zaman. Sejarah mikroprosesor oleh Putri Juniata Nugraha Girsang dengan NPM 211100099, kelas TIP 2103, dengan dosen pengampu Iksan Parinduri, SSI, MSI. Sejarah perkembangan mikroprosesor. Perkembangan mikroprosesor dari waktu ke waktu. Mikroprosesor atau prosesor merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah komputer karena berfungsi sebagai otak dari komputer. Tanpa prosesor, komputer hanyalah sebuah mesin dungu yang tidak bisa apa-apa. Prosesor yang kita pakai saat ini sudah sangat cepat sekali. Tentu saja, untuk mencapai kecepatan sampai saat ini, prosesor tersebut mengalami perkembangan. Nah, berikut perkembangan prosesor mulai dari generasi 4004, mikroprosesor yang dipakai pada mesin penghitung Viscom sampai dengan pada Intel. Yang pertama, mikroprosesor 4004 yang ditemukan pada awal tahun 1971. Intel Corporation dan Marcion Gehoff memperkenalkan mikroprosesor pertama kali, yaitu mikroprosesor 4 bit seri 4004 yang memiliki 4096 alamat, masing-masing 4 bit memori, dan memiliki 45 buah instruksi yang berbeda, serta hanya digunakan untuk keperluan terbatas, misalnya video game dan beberapa alat kendali yang sederhana. Untuk contohnya bisa kita lihat di gambar ini. Kemudian kita masuk. Yang kedua ada mikroprosesor 8008 yang mikroprosesor 8008 yang ditemukan pada akhir tahun 1971. Dengan menyadari bahwa mikroprosesor adalah produk komersial, Intel Corporation kembali meluncurkan mikroprosesor 8 bit pertama, yaitu 8008, dengan memori yang lebih besar, yaitu 16 KB dikali 8 bit, dan jumlah instruksi yang lebih banyak sebanyak 48. Oleh karena pemakaian mikroprosesor 8008 yang semakin meningkat dan luas, maka memori dan jumlah instruksi tersebut menjadi kurang memadai. Sehingga yang ketiga muncullah mikroprosesor 8080 yang ditemukan pada tahun 1974. Intel kembali mengeluarkan mikroprosesor terbaru dengan seri ini. Intel melakukan perubahan dari mikroprosesor multi-voltage menjadi triple voltage. Teknologi yang dipakai NMOS lebih cepat dari seri sebelumnya yang memakai teknologi PMOS. Kemudian yang keempat ada mikroprosesor 8086 yang ditemukan pada tahun 1978. Intel kembali meluncurkan mikroprosesor 8086. Ini merupakan CPU pertama 16 bit, tapi pada saat ini masih banyak digunakan mainboard standar 8 bit, karena motherboard 16 bit merupakan hal yang mahal. Akhirnya, pada tahun 1979, Intel merancang ulang prosesor ini sehingga kompatibel dengan mainboard 8 bit yang diberi nama 8088. Tetapi secara logika bisa dinamakan 8086SX. Yang kelima ada mikroprosesor 286 yang dengan Intel 286 yang ditemukan pada tahun 1982. Intel 286 atau yang lebih dikenal dengan nama sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. 286 juga merupakan prosesor 16 bit.
Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimalisasi penanganan perintah. Intel 286 menghasilkan kerja lebih banyak tiap detik clock daripada 8088. Kemudian yang keenam ada mikroprosesor 8386. Sebuah chip 32 bit dengan 275.000 transistor dan kemampuan menjalankan berbagai macam program sekaligus. Compact komputer melambangkan IBM dengan PC yang didasarkan pada 8386. Kemudian yang ketujuh ada Intel Pentium Processor. Mikroprosesor yang ditemukan pada tahun 1992. Prosesor 64 bit telah ada di antara kita sejak 1992 dan pada abad ke-21 semakin populer. Intel dan AMD telah memperkenalkan chip 64 bit dan MAC G5 merupakan prosesor 64 bit. Prosesor 64 bit mempunyai ALU 64 bit, register 64 bit, bus 64 bit, dan seterusnya. Kemudian, yang ke-8 ada prosesor Intel Pentium 2. Pada tahun 1997, Intel meluncurkan teknologi prosesor 64 bit EPYC. Ia juga memperkenalkan MMX Pentium untuk aplikasi prosesor sinyal digital yang juga mencakup grafik, audio, dan pemrosesan suara. Prosesor Pentium 2 merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data, video, audio, dan grafik secara efisien. Terdapat 7,5 juta transistor terintegrasi di dalamnya, sehingga dengan prosesor ini pengguna PC dapat mengolah berbagai data dan menggunakan internet dengan lebih baik. Kemudian yang ke-9 ada Intel Celeron Processor. VIA mengakuisisi Cyrix Corp dan Centaur Technology pembuat prosesor x86 dan x87 coprocessor. Prosesor Intel Celeron merupakan prosesor yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditujukan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kinerja prosesor yang lebih cepat bagi pengguna yang ingin membangun sebuah sistem komputer dengan budget atau harga yang tidak terlalu besar. Kemudian yang ke-10 ada Intel prosesor dual core. Kemudian yang ke-10 ada Intel prosesor dual core. Prosesor berbasis 64 bit dan disebut dual core karena menggunakan dua buah inti dengan konfigurasi 1 MB L2 cache pada tiap core 800 MHz FSB dan bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz, 3,0 GHz, dan 3,2 GHz. Pada prosesor jenis ini juga disertakan hyper-threading. Kemudian yang ke-11 ada Intel Processor Core 2 Quad yang ditemukan pada tahun 2007. Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Quad di bulan Januari. Prosesor untuk tipe desktop dan digunakan pada orang yang ingin kekuatan lebih dari komputer yang ia miliki, memiliki dua buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dengan 8 MB L2 cache sampai dengan 4 MB yang dapat diakses dual core. Prosesor yang digunakan untuk tipe server dan memiliki dua buah core dengan masing-masing konfigurasi 2,13 dan 2,4 GHz berturut-turut dengan 8 MB L2 cache. Perkembangan komputer dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya, komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagi kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu, komputer diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam perhitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna khususnya pada bidang industri dan penelitian. Untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan
mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif, serta tentunya kreativitas hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Diharapkan dengan adanya teknologi komputer dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan sebenarnya yang mampu mempercerdas bangsa, bukannya untuk menghancurkan moral-moral bangsa. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan mikroprosesor dari zaman ke zaman. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman, saya Putri Junata Girsang akan menjelaskan materi pada pertemuan ketiga yaitu sistem prosesor. Sistem prosesor oleh Putri Juniarta Nugraha Girsang dengan NPM 21110099 kelas PIP 2103 dan dosen pengampu Bapak Ihsan Parinduri SSI MSI. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer Anda. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Maka dari itu, memilih prosesor terbaik untuk mendukung pekerjaan menggunakan komputer atau laptop sangat penting bagi pengguna. Mulai dari pekerjaan sederhana seperti menulis, membalas email, berselancar di internet, main game, dan mengolah grafis semua dilakukan dengan komputer atau laptop. Fungsi prosesor yang pertama adalah untuk memastikan komputer bekerja dengan baik, yang kedua menjalankan proses informasi pada komputer, yang ketiga memberikan perintah pada tiap komponen komputer, yang keempat menjaga performa komputer, yang kelima menunjang kegiatan spesifik komputer, mengolah perhitungan algoritma, menjaga stabilitas komponen komputer, dan yang terakhir mendukung kebutuhan spesifik komputer. Komponen prosesor. Yang pertama ada control unit atau CPU. Pengatur lalu lintas dan kegiatan data yang ada di dalam komputer seperti input dan output. Aktivitas bisa dieksekusi tanpa ada tumpang tindih dan dilakukan secara teratur. Yang kedua ada ALU atau Arithmetic Logical Unit. Komponen yang melakukan perhitungan aritmatika sesuai perintah yang diperoleh. Perhitungan digunakan supaya komputer dalam membaca instruksi dengan benar. Di dalam komponen ini, prosesor benar-benar melakukan pekerjaan yang penting pada sebuah sistem. Yang ketiga, ada register unit atau RU. Komponen ini adalah alat penyimpanan yang lebih kecil daripada memori utama dan memiliki kecepatan akses yang cukup tinggi. Data yang telah diolah oleh CPU dan ALU akan disimpan di komponen ini untuk nantinya diolah kembali. Ada 3 cara kerja prosesor. Yang pertama yaitu menggunakan ALU untuk melakukan operasi matematis. Yang kedua, memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi lain. Yang ketiga, mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain. Prosesor akan menerima perintah masuk atau input dari keyboard, mouse, atau input data lain yang terhubung dengan komputer. Setelah itu, menerjemahkan perintah tersebut untuk kemudian teruskan outputnya ke hardware atau software terkait. Kita masuk kepada arsitektur prosesor. Yang pertama, arsitektur komputer. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari ke memory cache, RAM, ROM, cakram keras, dan lain-lain. Beberapa contoh dari arsitektur komputer ini adalah arsitektur non-Neumann, CISC, RISC, BlueGen, dan lain-lain. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Keunggulan arsitektur ini secara umum yaitu satu penggabungan komponen
2. Efisiensi daya. Yang ketiga, hyper-threading. Kemudian Windows 7 sebagai 2 inti prosesor. Jadi, operating system dapat memberikan 2 pekerjaan pada sebuah inti prosesor. Yang keempat, Turbo Boost. Yang kelima, Arendelle. Kemudian Sandy. Di awal tahun 2011 ini, Intel secara resmi merilis keluarga prosesor Intel Core generasi kedua mereka. Prosesor tersebut telah menggunakan arsitektur baru yang diberi nama Sandy Bridge. Sama seperti prosesor Blackwell, Sandy Bridge memiliki chip prosesor dan chip graphics card di dalamnya. Selain menggunakan arsitektur baru, Sandy Bridge juga dilengkapi beberapa teknologi dan fitur baru di dalamnya. Chip Sandy Bridge dipersenjatai 995 juta transistor dengan ukuran chip 216 mm kuadrat dan diproduksi dengan proses fabrikasi 32 mm, seperti yang dapat Anda lihat. Layar perangkat fisik merupakan layar komponen elektrik dan elektronik. Layar logika digital merupakan layar yang berisi semua operasi mesin yang paling dasar. Layar mikroprogram merupakan layar yang menginterpretasikan instruksi bahasa mesin, dan layar mesin adalah tingkat yang paling bawah di mana program dapat dituliskan, dan memang hanya instruksi bahasa mesin yang dapat diinterpretasikan secara langsung oleh hardware. Layar sistem operasi adalah yang mengatur atau mengontrol cara yang dilakukan oleh software dalam menggunakan hardware yang tersedia. Layar software urutan teratas yaitu mencakup semua bahasa mesin yang memerlukan penerjemah ke dalam bahasa selain bahasa mesin yang memerlukan penerjemahan ke kode mesin sebelum mereka dapat dijalankan. Layar aplikasi yaitu bahasa komputer yang dapat dilihat seperti end user. Register adalah lokasi penyimpanan sementara penggunaan khusus yang ada di prosesor atau perangkat lain. Berikut adalah beberapa jenis register. Pertama adalah memory data register, yaitu register yang dilalui data dan instruksi yang masuk atau keluar dari prosesor. Yang kedua, memory buffer register, yaitu register yang dilalui data dan instruksi yang masuk atau keluar dari penyimpanan utama. Yang ketiga, memory address register, yaitu register tempat untuk masukkan alamat sumber atau tujuan data. Yang keempat, instruction register, yaitu tempat meletakkan instruksi yang dipatuhi pertama kali dari penyimpanan utama. Kemudian kita masuk pada beberapa jaringannya. Yang pertama adalah star atau bintang, adalah jaringan yang menghubungkan setiap workstation ke satu node pusat. Jadi setiap pesan harus melalui node pusat. Jika salah satu kabel workstation terganggu, maka tidak mengganggu kerja sistem. Yang kedua, ring atau lingkaran, adalah jaringan yang menghubungkan satu workstation dengan workstation lain sehingga membentuk lingkaran. Pada tipe ini, jika salah satu kabel workstation terganggu, maka dapat mengganggu kerja seluruh sistem. Dan yang terakhir ada bus atau garis. Pada tipe ini terdapat jalur umum yang membentuk garis lurus. Kemudian masing-masing workstation dihubungkan pada jalur tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai sistem prosesor. Kalau ada kesalahan dalam perkataan maupun slide saya, mohon dimaklumkan. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi semuanya, saya Putri Juniata Girsang akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan 4 dan 5. Berikut merupakan data diri saya. Bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah untuk komputer atau perangkat lain yang dapat diprogram khusus untuk arsitektur komputer tertentu. Berbeda dengan kebanyakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang umumnya portable di sejumlah sistem. Bahasa assembly diubah menjadi kode mesin yang dapat dieksekusi oleh program utilitas yang disebut sebagai assembler seperti NASM, MASM, dan semacamnya. Bahasa assembly pertama kali dikembangkan pada tahun 1940-an. Melansir dari Investopedia, bahasa assembly adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah yang dimaksudkan untuk berkomunikasi langsung dengan perangkat keras komputer. Bahasa assembly termasuk juga jenis bahasa mesin. Bahasa mesin terdiri dari kode numerik untuk operasi yang dapat dijalankan oleh komputer tertentu secara langsung. Kode adalah string OS dan 1S
atau digit biner bit yang sering dikonversi, baik dari biner ke heksadesimal basis 16, untuk dilihat dan dimodifikasi oleh manusia. Instruksi bahasa mesin biasanya menggunakan beberapa bit untuk mewakili operasi seperti penambahan dan beberapa untuk mewakili operan atau mungkin lokasi instruksi berikutnya. Seorang programmer mungkin menulis tambah pembayaran total alih-alih 0110 dan seterusnya untuk instruksi yang menambahkan dua angka. Bahasa assembly dirancang agar mudah diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Cara kerja bahasa assembly. Pada dasarnya, instruksi paling dasar yang dieksekusi oleh komputer adalah kode biner, yang terdiri dari 1 dan 0. Intinya, kode-kode sederhana ini membentuk dasar dari bahasa mesin, variasi paling mendasar dari bahasa pemrograman. Tentu saja, tidak ada manusia yang dapat membuat program perangkat lunak modern dengan memprogram 1 dan 0 secara eksplisit. Sebaliknya, pemrograman manusia harus bergantung pada berbagai lapisan abstraksi yang memungkinkan untuk mengartikulasikan perintah mereka dalam format yang lebih intuitif bagi manusia. Secara khusus, pemrograman modern mengeluarkan perintah apa yang disebut bahasa tingkat tinggi yang menggunakan sintaks intuitif seperti kata dan kalimat bahasa Inggris secara keseluruhan, serta operator logika, contohnya seperti dan, atau, dan lain yang akrab dengan penggunaan sehari-hari. Namun pada akhirnya, perintah tingkat tinggi ini perlu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Daripada melakukannya secara manual, pemrograman mengandalkan bahasa assembly. Tujuan dari bahasa assembly adalah untuk menerjemahkan secara otomatis antara bahasa tingkat tinggi dan tingkat rendah. Komponen yang terdapat pada bahasa assembly, yaitu ada sintaks, label, dan operator. Disebut juga sebagai perintah, operator adalah ekspresi logis yang muncul setelah bidang label. Opcode berhubungan langsung dengan instruksi mesin, dan kode operasi yang mencakup setiap nama register yang terkait dengan instruksi, atau kode operasi direktif adalah instruksi yang diketahui oleh assembler. Kemudian ada high frequency trading, yaitu saat ini bahasa assembly tetap menjadi subjek studi oleh mahasiswa ilmu komputer untuk membantu mereka memahami bagaimana perangkat lunak modern berhubungan dengan platform perangkat keras yang mendasarinya. Dalam sejumlah kasus, pemrograman harus terus menulis dalam bahasa assembly seperti saat tuntutan kinerja sangat tinggi atau ketika perangkat keras yang bersangkutan tidak kompatibel dengan bahasa kita. Kemudian yang adalah di sini ada contoh bahasa assembly. Satu yaitu bahasa assembly yang paling umum digunakan termasuk ARM, MIPS, dan x86. Kemudian ada juga adalah fungsi bahasa assembly, yaitu untuk memanipulasi perangkat keras secara langsung, mengakses instruksi prosesor khusus, atau mengevaluasi masalah kinerja penting. Bahasa assembly juga digunakan untuk meningkatkan keunggulan kecepatannya di pemrograman komputer, dibandingkan bahasa tingkat tinggi untuk aktivitas yang sensitif terhadap waktu, seperti perdagangan frekuensi tinggi. Kita masuk pada pertemuan 5, yaitu penjumlahan dan pengurangan register menggunakan Z80 simulator. Pemrograman mikroprosesor Z80 menggunakan bahasa assembly yang memudahkan pengguna menuliskan dalam pengalaman memori atau format instruksi mesin, menggunakan simbol dalam mengidentifikasi alamat, lokasi, memori, dan pemrograman. Untuk menuliskan instruksi proses program tertentu, menggunakan simbol untuk mengidentifikasi langkah instruksi program berikutnya. Berikut adalah sepintas tentang software assembler untuk Z80 simulator. Yang pertama ada menu main window, yaitu adalah jendela utama pada program simulasi. Ini berfungsi untuk menjalankan program, kemudian memanggil assembler editor, simulation log viewer, memory editor, dan lain-lain. Yang kedua ada menu assembler editor, yaitu adalah editor yang kita gunakan untuk menuliskan program. Kemudian yang ketiga ada simulation log viewer, itu adalah untuk layar yang menampilkan proses register dan program counter setiap baris program yang dieksekusi. Yang keempat ada menu memory editor, yaitu untuk menampilkan isi dari tiap-tiap alamat mikroprosesor Z80 pada memori dalam bahasa assembly. Berikut contoh gambar yang dapat saya berikan mengenai penjumlahan dan pengurangan register mengenai Z80 simulator. Mungkin sekian yang boleh dapat saya sampaikan mengenai materi pada pertemuan 4 dan 5. Terima kasih. Selamat pagi semua. Kita akan masuk pada materi pertemuan ke-6, yaitu penjadwalan proses.
Penjadwalan proses oleh Putri Juniarti Nugraha dengan NPM 21110099 kelas TIP 2103 dengan dosen pengampu Bapak Iksan Parinduri SSI MSI. Konsep dasar. Penjadwalan CPU didasarkan pada SO yang menggunakan prinsip multi-programming. Dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Pada multi-programming, selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu. Sedangkan pada uniprogramming, hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Preemptive scheduling. Ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU. Yang pertama, pada saat proses berpindah dari keadaan running ke waiting. Yang kedua, pada saat proses berpindah dari keadaan running ke ready. Yang ketiga, pada saat proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Dan yang keempat, pada saat proses berhenti. Jika model penjadwalan yang dipilih adalah keadaan 1 dan 4, maka ini disebut dengan non-preemptive. Sebaliknya, jika yang digunakan adalah keadaan 2 dan 3, maka disebut dengan preemptive. Pada non-preemptive, jika suatu proses sedang menggunakan CPU, maka proses tersebut akan tetap membawa CPU sampai proses tersebut melepaskannya, berhenti atau dalam keadaan waiting. Dibutuhkan sangat preemptive scheduling memiliki kelemahan, yaitu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Antara lain, harus selalu dilakukan perbaikan data. Hal ini terjadi jika suatu proses ditinggalkan dan akan segera dikerjakan proses yang lain. Algoritma penjadwalan. Yang pertama adalah first come first served scheduling atau yang disingkat dengan FCFS. Yang kedua ada shortest job first scheduler yang disingkat dengan SJF. Yang ketiga ada priority scheduling. Yang keempat round robin scheduling. Yang kelima multi-level QW scheduling, multi-level feedback QW, dan two-level scheduling. Yang pertama ada first come first served scheduling. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar. Misalnya ada 3 proses P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Proses P1 24 burst time, P2 3, dan P3 3. Metode FCFS adalah metode yang sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu dengan adanya konvoy efek yang akan mengakibatkan membengkaknya AWT jika proses yang dilayani terlebih dahulu membutuhkan waktu proses atau burst time yang sangat lama. Yang kedua ada shortest job first scheduler. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Misalkan ada 4 proses, P1, P2, P3, dan P4 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. Boleh kita lihat pada tabel yang ada. Meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataannya sulit diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst berikutnya. Namun nilai ini dapat diprediksi. CPU burst berikutnya biasanya diprediksi sebagai suatu rata-rata eksponensial yang ditentukan dari CPU burst sebelumnya atau exponential average. Yang ketiga ada priority scheduling. Algoritma ini adalah suatu kasus khusus dari priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Contoh, jika ada 5 proses, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan CPU burst seperti yang terdapat pada tabel. Prioritas biasanya menyangkut masalah waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, dan perbandingan antara rata-rata burst dengan rata-rata CPU burst. Priority scheduling bersifat preemptive atau non-preemptive. Kemudian ada round robin scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah menggunakan time sharing. Pada dasarnya, algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat preemptive. Digunakan quantum time untuk membatasi waktu proses. Jika suatu proses memiliki CPU burst lebih kecil
Dibandingkan dengan quantum time, maka proses tersebut akan melepaskan CPU jika telah selesai bekerja, sehingga CPU dapat segera digunakan oleh proses selanjutnya. Demikianlah materi yang boleh saya sampaikan. Demikianlah materi mengenai penjadwalan proses yang boleh dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi.